Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biasta dari Prodi Manajemen Sore A, NIM 2892150 199 akan mempresentasikan materi nilai-nilai kemanusiaan untuk mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu saya, Ibu Iva Masrifah. Nilai-nilai kemanusiaan atau human values merupakan nilai-nilai yang sifatnya universal dan dapat dikembangkan untuk membentuk karakter siswa. Nah, jadi nilai-nilai kemanusiaan ini terdiri dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Dengan munculnya kurikulum 2013 yang menekankan pengembangan sikap atau karakter, maka tugas guru tidak hanya sebagai transfer knowledge saja, tetapi juga berkewajiban membentuk karakter para siswanya sehingga siswa tidak hanya memiliki kompetensi intelektual saja, tetapi juga cerdas dalam berkarakter. Hal ini sesuai pendapat John Dewey dalam Ilmu Barok tahun 2008 bahwa tujuan utama pendidikan adalah sebagai penggerak efisiensi sosial, bentuk kebijakan, kewarganegaraan atau civic virtue, dan penciptaan manusia berkarakter. Terkait hal tersebut, Ilmu Barok pada tahun 2008 juga berpendapat bahwa seseorang tidak secara otomatis memiliki karakter moral yang baik, sehingga perlu dipikirkan upaya untuk mendidik karakter secara efektif. Nah, karakter dapat diartikan sebagai watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, jadi menurut Megawangi dalam Ilmu Barok 2008 terdapat 9 pilar karakter yang perlu diajarkan kepada siswa, yaitu yang pertama cinta, Tuhan dan kebenaran, love and trust, reverence and loyalty. Yang kedua, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian atau responsibility, excellence, self-reliance, discipline, orderliness. Yang ketiga, amanah, trustworthiness, reliability, honesty. Yang keempat, hormat dan santun, respect, courtesy, obedience. Yang kelima, kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, confident, assertiveness, creativity, resourcefulness. Selanjutnya, pada buku yang ditulis oleh Edward Springer yang berjudul Types of Men pada tahun 1914, secara umum Springer membagi 6 nilai personality manusia. Tentunya bisa saja seseorang memiliki beberapa personality. Dalam buku tersebut, 6 nilai itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, theoretical. Nah, jadi theoretical yang dimaksud adalah teoritis, orang yang suka akan ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran dan kehidupan. Nah, jadi melalui teori atas praktek kehidupan yang dijalaninya. Jadi, secara teoretikal itu, orang itu akan selalu mencari ilmu pengetahuan untuk menentukan kemana dia melangkah. Yang kedua yaitu utilitarian. Nah, yang dimaksud utilitarian adalah ekonomis,
orang yang menginginkan hasil terbanyak dari apa yang dimiliki dan dikerjakannya, optimum dan maksimum. Yang ketiga adalah estetik. Keindahan, orang yang menyukai keindahan, bentuk, warna, harmonisasi, makna kehidupan, kombinasi, ritme, dan sebagainya. Yang keempat adalah sosial, yaitu orang yang memperhatikan orang lain dan menyukai dan mampu connect dengan orang lain dalam network-nya. Atau mereka yang suka untuk berinteraksi dengan dunia luar. Selanjutnya yang kelima ada individualistik atau egois, orang yang mementingkan diri sendiri, menganggap dirinya yang terpenting, terbaik dalam hidup ini. Jadi orang itu yang tidak pernah memikirkan untuk orang lain. Yang keenam ada tradisional, religius, spiritualis, orang yang mementingkan makna terdalam yang ada pada jiwanya. Nah, pilihan dan tindakan setiap orang selalu didasari oleh satu atau dua atau tiga dari nilai dasar ini. Memahami 6 nilai dasar ini akan memudahkan kita memahami orang lain, berkomunikasi, dan mempersuasi mereka. Selain itu, nilai-nilai manusia juga terdapat pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, yaitu nilai sosial, nilai bergotong royong, dan nilai saling membantu. Selanjutnya yaitu contoh dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Sikap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih, yaitu mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan saling membantu dan saling menghargai. Selanjutnya faktor pembentukan kepribadian dan contohnya. Nah, jadi kan kita memahami apa itu pengertian kepribadian, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bentuk kepribadian seseorang atau individu di masyarakat akan dipengaruhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor warisan biologis. Nah, jadi kan setiap individu atau manusia yang lahir normal dan sehat tentunya sudah pasti memiliki kesamaan biologis, seperti mempunyai komposisi badan yang lengkap, seperti panca indera, otak, dan lainnya. Warisan biologis setiap orang mempunyai keunikan masing-masing, kecuali anak yang terlahir kembar yang mempunyai karakteristik fisik yang sama. Dengan adanya warisan biologis, misalnya dalam kasus IQ anak, pada IQ anak, angka akan mirip kepada orang tua kandungnya daripada orang tua angkatnya. Karena jelas siapa yang telah melahirkannya. Jika orang tua mengambil anak angkat, maka IQ-nya tidak akan sama. Sejak lahir, manusia akan membawa dan mempunyai keunikan sendiri. Misalnya mulai dari alis yang tebal, bulu mata yang lentik atau unik, serta kekhasan lainnya, di mana setiap individu akan berbeda-beda. Setiap tanda kelahirannya pasti mempunyai ciri-ciri yang membedakan satu sama lain. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan.
Nah, kepribadian seseorang akan terbentuk dengan sendirinya karena berkontak langsung dengan lingkungan di mana ia berada. Faktor lingkungan ini merujuk pada adanya kebudayaan di mana tempat seseorang dibesarkan, kondisi di mana seseorang menyerap nilai dan norma seperti di antara keluarga, teman, kelompok, sosial, masyarakat, serta pengalaman lainnya dari lingkungan sekitarnya. Contoh dalam faktor lingkungan fisik bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seseorang yang lahir dan besar dari keluarga pebisnis, pasti lingkungan yang ia kenali semuanya perihal tentang bisnis. Begitu juga ketika saat ini ada keluarga yang sudah menjadi artis, maka lingkungan sekitarnya akan seperti artis atau seniman. Model teori kepribadian. Yang pertama yaitu teori psikoanalitik. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ego dan superego. Nah, komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan, pleasure principle. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Sementara superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik, buruk, salah, benar, boleh, tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Konsep psikoanalisis yang menekankan pengaruh masa lalu atau masa kecil terhadap perjalanan manusia, walaupun banyak para ahli yang mengkritik, namun dalam beberapa hal konsep ini sesuai dengan konsep pembinaan dini bagi anak-anak dalam pembentukan moral individual. Dalam sistem pembinaan akhlak individual, Islam menganjurkan agar keluarga dapat melatih dan membiasakan anak-anaknya agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan norma agama dan sosial. Norma-norma ini tidak bisa datang sendiri, akan tetapi melalui proses interaksi yang panjang dari dalam lingkungannya. Bila sebuah keluarga mampu memberikan bimbingan yang baik, maka kelak anak itu diharapkan akan tumbuh menjadi manusia yang baik juga. Teori behaviorisme. Nah, Skinner menyatakan bahwa faktor-faktor penentu tingkah laku tersebut berasal dari stimulus eksternal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku manusia tidak digerakkan oleh agen-agen internal yang disebut naluri, melainkan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Freud dengan psikoanalisanya percaya bahwa misteri manusia akan bisa diungkap seluruhnya melalui upaya-upaya ilmiah karena pada dasarnya tubuh manusia mengikuti hukum-hukum fisika. Skinner dan segenap behavioris memiliki anggapan yang sama dengan Freud. Psikologi stimulus respon mempelajari rangsangan yang menimbulkan respon dalam bentuk perilaku, mempelajari ganjaran dan hukuman yang mempertahankan adanya respon itu, dan mempelajari perubahan perilaku yang ditimbulkan karena adanya perubahan pola ganjaran dan hukuman. Sekian presentasi untuk ulangan tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.